Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dinar Kasim dari kelas Gigi 2.1 dengan NIM 502230015. Dan saya Milanda Jou dari kelas Gigi 2.1 dengan NIM 502230008. Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang vitamin D sebagai zat gizi mikro. Di sini ada definisi vitamin. Vitamin ini didefinisikan sebagai sekelompok komponen yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil, yang diperoleh dari makanan dan diperlukan untuk reaksi-reaksi metabolik dalam sel, pertumbuhan yang normal untuk memelihara kesehatan. Kemudian di sini ada pembahasan. Nah, di sini vitamin D merupakan satu-satunya vitamin yang diproduksi tubuh. Vitamin D ini vitamin yang larut dalam lemak yang mengandung struktur molekul steroid. Vitamin D juga diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan jantung, otak, dan otot. Nah, jadi vitamin D ini merupakan elemen penting untuk penyerapan kalsium yang dibutuhkan dalam proses klasifikasi dan oksidasi. Jadi ketika kita kekurangan vitamin D ini akan mengalami peningkatan risiko terjadinya masalah pada tulang seperti penyakit rakitis serta melemahnya sistem kekebalan tubuh. Kemudian di sini ada fungsi. Jadi fungsi utama biasa disebut peran klasik vitamin D, yaitu memelihara konsentrasi kalsium, serum, fosfor, homeostasis tulang dalam rentang normal. Jadi artinya vitamin D ini tidak hanya berfungsi untuk kesehatan tulang, tetapi untuk mengatur homeostasis kalsium. Nah, di sini ada bioavailabilitas, angka kecukupan, toksisitas. Bioavailabilitas vitamin D dipengaruhi oleh bentuk vitamin D. Kecukupan vitamin D tidak hanya penting untuk kesehatan tulang, tetapi juga untuk fungsi optimal organ dan jaringan seluruh tubuh. Nah, jadi artinya bioavailabilitas vitamin D ini mengacu pada seberapa baik tubuh dapat menyerap dan menggunakan vitamin D yang dikonsumsi. Jadi, kecukupan vitamin D ini sangat penting. Seperti saya katakan tadi, bahwa vitamin D ini tidak hanya untuk kesehatan tulang yang baik, tetapi juga untuk fungsi optimal dari berbagai organ dan jaringan di seluruh tubuh. Dengan kata lain, untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Jadi penting untuk kita memastikan tubuh mendapatkan dan menyerap cukup vitamin D ini. Kemudian angka kecukupan berdasarkan umur. Nah, di sini kan ada tabel. Untuk anak-anak 0 sampai 9 tahun 200 internal unit. Laki-laki atau pria 10 sampai 64 tahun 400 internal units. Lebih dari 64 tahun 600 internal units. Sedangkan untuk wanita 10 sampai 64 tahun 400 internal units. Lebih dari 64 tahun 600 internal units. Untuk mencegah kekurangan vitamin D, Institute of Medicine merekomendasikan bahwa asupan vitamin D 200 dan 400 internal unit untuk 51 sampai 70 dan untuk 600 internal unit di atas 71 tahun. Nah, jadi tujuannya ini untuk memastikan bahwa setiap kelompok usia mendapatkan cukup vitamin D yang diperlukan untuk kesehatan tulang yang baik untuk seluruh tubuh. Yang berakibatkan kurang nafsu makan, haus yang berlebihan, banyak kencing, mual, muntah, lemas, diare, dan pertumbuhan terlambat. Jadi artinya, meskipun vitamin D penting untuk kesehatan, mengkonsumsi terlalu banyak akan dapat menimbulkan efek samping yang serius dan mengganggu keseimbangan kalsium dalam tubuh. Kemudian di sini ada sumber vitamin D dalam makanan. Yang pertama ada eksogen. Eksogen berasal dari makanan alami. Jadi, eksogen merupakan vitamin D yang diperoleh dari luar tubuh, terutama makanan dan suplemen, seperti ikan berlemak,
contohnya seperti salmon, tuna, sarden, dan makarel. Jadi ikan-ikan ini kaya akan minyak ikan yang mengandung vitamin D, sehingga jika kita mengonsumsinya secara rutin dapat membantu dan memenuhi vitamin D tubuh. Artinya endogen ini merupakan vitamin D yang diperoleh melalui sintesis di kulit yang terjadi saat kulit terpapar sinar ultraviolet B atau UVB dan matahari. Frekuensi konsumsi pangan sumber vitamin D. Nah, seperti yang kita lihat di kolom di sini, yang lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat telur ayam. Nah, jadi kesimpulannya, vitamin D adalah nutrisi penting bagi kesehatan tubuh manusia, terutama pada usia lanjut. Vitamin D memiliki peran yang vital dalam menjaga kesehatan tulang, sistem kekebalan tubuh, fungsi otot, dan fungsi sistem kardiovaskular. Penjelasan materi dari kelompok kami semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.